Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi. Ini adalah edisi perdana catatan Sambi Farm. Jadi catatan Sambi Farm adalah kumpulan materi yang saya sengaja rangkum begitu dari hasil pengalaman sendiri dan juga tentunya dari beragam sumber, dengan harapan catatan ini bisa bermanfaat bagi semua sahabat Sambi. Jadi mari kita mulai bahas catatannya. Ya, di catatan Sambi Farm kali ini kita akan bahas materi dasar budidaya tanaman anggur. Dan ini adalah bagian pertama dari beberapa bagian yang saya rencanakan buat. Nah, di bagian pertama ini kita akan bahas beberapa istilah dalam budidaya tanaman anggur. Kita akan bahas soal cutting, rootstock, scion, grafting, on root, bare root, dan juga FC. Oke, kita mulai dengan catatan pertama yaitu cutting. Cutting atau biasa juga beberapa orang sebutnya dengan kata stek, begitu, dengan sebutan stek. Ini merupakan potongan batang pohon anggur. Ya. Nih, ini saya punya beberapa contoh gambar dari cutting anggur. Selanjutnya adalah grafting atau okulasi. Grafting atau okulasi adalah penyambungan dua varietas berbeda, di mana batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda itu kita sambung, sehingga tercapai persenyawaan, di mana nantinya tanaman gabungan ini akan tumbuh terus sebagai tanaman baru. Ini saya ada beberapa contoh cara sambungnya begitu ya. Ada yang disisipkan seperti ini, jadi ini bagian batang bawah, lalu ini bagian atasnya kita sambung, lalu diikat. Nanti ini akan tumbuh tunas baru di bagian batang atasnya. Ya. Untuk model potongannya atau sambungannya bisa macam-macam, tuh seperti ini atau seperti ini atau yang ini. Dimana pada intinya adalah kita usahakan menyambung batang atau dua batang itu dengan rapi, sehingga nantinya bisa tumbuh. Nah, kita bahas sedikit soal tujuan dari grafting itu sendiri. Jadi, beberapa tujuan dari grafting pertama adalah memperoleh bibit tanaman dengan kualitas hasil yang pasti atau dapat diketahui hasil atau buahnya begitu. Misal, kita punya pohon alpukat gitu ya. Lalu kita lihat bahwa alpukat ini sudah berbuah dan ternyata buahnya besar-besar dan daging buahnya enak begitu. Nah, untuk perbanyakannya itu bisa dengan cara menggrafting. Jadi kita ambil atau potong batang-batang atas dari atau pucuk dari pohon alpukat itu, lalu kita sambung ke rootstock atau batang bawah alpukat lain. Nanti ketika bibit ini tumbuh, buah yang dihasilkan itu akan sama persis dengan pohon yang tadi kita ambil entrusnya. Oke, yang kedua, memperoleh bibit tanaman yang cepat berproduksi. Ya, dengan cara grafting tentunya akan lebih cepat dibanding jika kita perbanyak tanamannya dengan cara menyemai bijinya. Yang ketiga, memperbaiki jenis tanaman yang telah tumbuh dengan jenis yang lain yang diinginkan dengan mengganti pucuk tanaman tersebut. Nah, kalau ini misalnya begini. Misal kita punya tetangga, terus dia punya alpukat juga. Tetapi sayangnya buahnya dari pohonnya alpukat yang dia tanam itu jelek-jelek buahnya, jadi kecil, terus rasa daging buahnya pun tidak enak. Nah, kita bisa bantu tetangga kita itu dengan mengganti atau memperbaiki pohon alpukatnya. Kita tidak memberi dia bibit lalu kita tebang pohon alpukatnya, tidak. Kita cukup pangkas atau potong bagian atas di pohon alpukatnya dia. Lalu kemudian kita ambil entrus dari pohon alpukat kita yang bagus itu dan disambung di pohon alpukat tetangga kita itu. Nah, ketika hasil sambungannya berhasil menumbuhkan batang baru besar, nanti buahnya itu akan sama persis dengan pohon atau buah alpukat yang kita punya tadi. Seperti itu. Lalu yang keempat,
memperoleh tanaman yang kokoh pada batang bawahnya dan kualitas buah yang baik pada batang atasnya. Nah, untuk poin yang keempat ini saya coba ilustrasikan seperti ini. Kita bicara anggur ya. Misal, kita tahu betul bahwa varian A itu punya perakaran yang sangat kuat dan tahan penyakit. Jadi kita bisa lihat misalnya varian A ini tumbuhnya gampang banget gitu. Di tempat becek, dengan tanah seadanya pun dia bisa hidup. Tetapi sayangnya ketika berbuah, buah yang dihasilkannya ini ukurannya kecil-kecil. Juga misal rasanya juga asam gitu. Dia punya pohon yang kuat dengan perakaran yang kuat tetapi buahnya kecil dan asam. Lalu kita kenal misalnya varian B. Dia punya buah yang besar, juga manis rasanya. Tetapi sayangnya ternyata si varian B ini gampang banget mati pohonnya. Dan kalau bisa dilihat misalnya akarnya itu gampang busuk sehingga pohonnya mati gitu. Jadi lemah. Nah, dengan grafting kita bisa mengkombinasikan dua varian ini menjadi satu tanaman baru di mana punya keunggulan dari masing-masing varian. Kita akan ambil keunggulan akar dari varian A dan kita juga akan ambil keunggulan buah yang dihasilkan dari varian B. Begitu. Jadi varian A dan varian B itu kita grafting, di mana varian A kita jadikan rootstock atau batang bawah dan varian B kita akan pakai menjadi batang atas, yaitu batang yang nantinya akan menghasilkan buah. Seperti itu. Ya, dari tadi saya mungkin sudah nyebutin ya beberapa kali batang bawah, batang atas, rootstock begitu. Nah, ini untuk memperjelas saja. Batang bawah kalau di bahasa Inggrisnya biasa kita sebut rootstock atau beberapa teman nyebutnya rootstock. Itu sebenarnya maksudnya rootstock dan juga biasanya juga disingkat dengan huruf R dan S saja, RS begitu ya, rootstock. Ini adalah batang bagian bawah, di mana batang yang menumbuhkan akar. Nah, bagian bawahnya ini ya, kita sebutnya rootstock atau RS. Nah, kemudian bagian atas. Bagian atau batang atas ini kita biasa sebutnya anthers kalau di bahasa Indonesianya ya. Ini adalah bagian atas yang akan disambung ke rootstock. Ya. Ini rootstock bagian bawah. Lalu bagian atasnya adalah anthers. Nah, ini titik di mana pertemuan antara anthers dengan rootstock. Sambungannya begitu ya. Oke, balik lagi ke grafting atau okulasi. Di sini saya pengen cerita aja bahwa ternyata ada setidaknya dua cara teman-teman perbanyak bibit anggur dengan cara grafting. Cara pertama adalah dengan menumbuhkan terlebih dahulu rootstock, ya, baru kemudian di grafting. Oke, saya kasih ilustrasi seperti ini. Misal kita punya cutting varian A. Jadi kita sudah rencanakan bahwa rootstocknya akan kita pakai varian A begitu, ya. Jadi si cutting ini itu kita tumbuhkan dulu di media tanam di polybag, dia berakar, kemudian dia tumbuh sebagai individu pohon varian A. Nah, setelah tumbuh seperti ini, baru kemudian kita grafting dengan cara kita potong dulu batang atasnya. Lalu kita grafting dengan varian yang B misalnya ya. Saya bedakan warnanya nih, hijau varian A, ini varian B-nya coklat. Lalu kemudian akan tumbuh batang baru dari anthers yang kita grafting. Seperti ini. Nah, ini sudah menjadi individu pohon baru, di mana merupakan hasil gabungan varian A di bagian bawahnya atau rootstocknya, dan varian B untuk bagian batang atasnya. Oke, cara kedua adalah grafting langsung ke cutting, baru kemudian ditanam. Nah, tidak seperti yang cara pertama, kita tumbuhkan dulu rootstocknya, baru kemudian di grafting. Di
Di cara kedua ini, kita grafting langsung entersnya itu di cutting varian yang kita jadikan rootstock. Contoh ini, misalnya kita punya cutting varian A sebagai rootstock, lalu kita langsung grafting dengan enters varian B, seperti ini. Baru kemudian ditanam di polybag dan dia akan tumbuh berakar dan menghasilkan batang dan daun baru. Begitu. Ini sama-sama hasil grafting, tetapi caranya berbeda, ya. Jadi dari awal dalam bentuk cutting langsung di grafting, baru kemudian ditanam. Lalu kemudian pasti ada yang tanya, mana yang lebih baik? Cara satu, dengan menumbuhkan terlebih dahulu rootstock, baru kemudian di grafting, atau cara dua, grafting langsung ke cutting, baru kemudian ditanam. Nah, untuk itu saya kasih ilustrasi sedikit. Misal kita awali atau starting point di waktu yang sama. Cara pertama kita punya cutting A, begitu. Dan cara kedua juga kita punya cutting varian A. Tetapi untuk cara yang kedua ini kita langsung grafting. Seperti ini, ya. Langsung ditempeli enters varian B misalnya. Lalu kemudian sama-sama kita semai di polybag. Lalu kemudian di misalnya 1-2 bulan akan menjadi seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua ini sudah jadi. Jadi ini udah hasil grafting ya. Sudah ada batang, akar, terus ini batang atasnya sudah merupakan varian yang kita kehendaki. Tetapi kalau untuk cara pertama ini masih berupa rootstock. Ya. Nah, untuk cara yang pertama ini kita harus lanjutkan, yaitu dengan membuang bagian atas batangnya, kemudian kita grafting dengan varian B, baru kemudian kita biarkan lagi tumbuh menjadi seperti ini. Menjadi bibit baru hasil grafting. Ya. Kalau sahabat Sambi bisa lihat bahwa kalau dilihat dari waktu pengerjaannya sudah pasti cara 2 ini lebih cepat, ya. Jadi kita grafting langsung di cutting dan langsung jadi bibit jadi begitu. Sedangkan kalau yang cara pertama ini kita harus potong lagi, grafting dan tunggu tumbuh batang atasnya. Begitu. Tetapi saya pengen highlight satu hal. Nih, sahabat Sambi bisa lihat tinggi bibit bisa jadi sama. Ya, cara pertama dengan cara kedua. Tetapi sebenarnya di batang bawahnya itu berbeda. Kalau cara pertama ini kan sudah lama nih ditumbuhkan, kemudian baru dipotong lagi, baru menumbuhkan bagian atasnya. Nah, akarnya sudah pasti lebih bagus, lebih tua lah, bisa dibilang lebih kokoh dibanding dengan cara yang kedua, di mana ya ini tingginya sama ya, tapi akarnya itu tidak setua yang ini, tidak sebanyak yang cara pertama. Begitu. Oke, lanjut on root. On root atau kalau diterjemahkan sederhana ini perakaran sendiri. Ini adalah bibit hasil tanam dari cutting varian yang dimaksud. Hemat katanya gini, bibit bukan hasil grafting. Jadi misal kita punya cutting dari varian B, misalnya hasil pruning begitu. Nah, si cutting ini kita langsung semai dan tumbuh menjadi individu pohon baru. Nah, ini adalah on root. Jadi tidak di grafting dulu. Gitu. Lalu kemudian pasti ada yang bertanya, on root dengan grafting itu bagus mana sih? Nah, kalau untuk skala kebun sudah pasti bibit yang ditanam adalah hasil grafting. Jadi jika seseorang ingin membuat kebun sudah pasti akan menganalisa banyak hal. Dan salah satu hal yang sangat penting untuk dianalisa adalah menentukan jenis rootstock yang akan dipakai. Dia akan pelajari varian-varian apa saja yang terkenal dan terbukti kokoh untuk menjadi rootstock, di mana dia akan tahan terhadap penyakit,
dan segala macam gangguan yang akan timbul di tanah kebun yang akan dia buat. Begitu. Karena begini, kalau saya baca-baca, selain soal ketahanan terhadap hama penyakit di tanah, rootstock juga dinilai dengan kemampuan dia mencari nutrisi dan juga mendistribusikannya ke batang atas, sehingga nanti buah-buah yang ada di batang atas bisa lebih maksimal, begitu. Tetapi kalau untuk skala hobi kayak kita ini, baik on root atau grafting itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan lah, karena kalau hobi kayak kita kan pohonnya pun tidak banyak, hanya beberapa saja, bahkan umumnya ditanam di pot. Kalaupun ada yang di tanah, hanya di sebidang tanah yang tidak terlalu besar, sehingga kondisi titik tanam itu relatif masih bisa lebih terkontrol begitu. Tidak seperti skala kebun di mana lahannya pasti sangat luas. Oke, selanjutnya bare root atau beberapa teman nyebutnya bare root. Maksudnya bare root ya. Ini adalah bibit cabutan beserta akar dan siap tanam. Baik bibit itu merupakan on root ataupun hasil grafting. Dan umumnya kalau untuk bare root ini biasanya pohonnya sudah tua ya. Minimal 6 bulan lah, 6 bulan, 8 bulan sampai 1 tahun lebih baru bisa dibuat bare root. Contohnya begini, misalnya kita punya bibit tanaman di polybag ataupun di tanah, dan ini tanamannya sudah tinggi begitu, terlalu besar kalau untuk dikirim-kirim. Nah, untuk mempermudah pengiriman, kita bisa buat ini sebagai bibit bare root. Caranya dengan mencabut bibit ini dari media tanamnya, lalu kemudian kita harus bersihkan batang atasnya, kita buang daun-daunnya dan batang yang kita tidak perlukan, sampai menyisakan hampir hanya berupa cutting, tetapi beserta akarnya. Lalu kemudian akan dibersihkan, ya. Jadi si akarnya ini akan dibersihkan dari tanahnya, tanah-tanahnya, dan ini bagian atasnya pun sudah nggak ada batang-batang yang muda, begitu nggak ada daun. Kemudian di akarnya pun kita akan hanya menyisakan akar-akar yang sudah tua saja, yang coklat begitu, yang sudah kuat. Untuk akar-akar yang masih muda itu biasanya dibuang. Oke. Nah, sebelum dikirim biasanya selain dibersihkan, ini akan ditreatment dengan fungisida untuk memastikan si bibit bare root ini tidak terserang jamur ketika di perjalanan. Nah, ini contoh bare root ya. Jadi sahabat sambi bisa lihat nih, hanya berupa batang ya, cutting, dengan ini bagian atas entres disisakan sedikit. Tetapi lihat, akarnya sangat banyak. Memang ini terlihat seperti mati begitu, tapi kalau bicara persentase atau kemungkinan bisa tumbuh, itu bare root itu lebih tinggi kalau dibandingkan dengan cutting. Karena sebenarnya bare root ini adalah individu pohon yang sudah besar, sudah tua begitu, dibandingkan dengan cutting. Kalau cutting kan hanya batang dan akarnya pun belum tumbuh. Berikutnya adalah FC atau fresh cangkok. Nah, ini bahasa campuran sebenarnya. Ini merupakan bibit yang berasal dari hasil cangkok yang baru saja diambil atau dipanen dari pohon induk dan siap tanam. Jadi, sahabat sambi, pohon anggur itu bisa diperbanyak dengan cara dicangkok. Ya. Ketika sudah berakar seperti ini, kita bisa potong, lalu kita bisa pindahkan ke tempat yang lain, ke pot ataupun ke tanah. Oke, ini adalah slide penutup di catatan Sambi Farm kali ini. Jadi dari beberapa istilah yang tadi sudah kita bahas, pada akhirnya kita bisa tahu bahwa ternyata ada beberapa bentuk bibit anggur yang diperjualbelikan. Ada yang menjual bibit anggur dalam bentuk cutting seperti ini, ya. Nah, untuk cutting seperti ini itu tidak selalu ada. Maksudnya begini, cutting itu hanya ada ketika musim pruning.
Begitu. Jadi ketika kita pengen beli bibit anggur terus berharap dapat cutting, itu belum tentu dapat karena harus nunggu musim pruning. Cutting itu tidak bisa disimpan lama. Misalnya kita simpan begitu ya, dalam 2-3 minggu itu bisa tumbuh gitu. Dan kalaupun tidak tumbuh ya mati menjadi kayu bakar. Jadi memang tidak bisa di stok lama. Selanjutnya ada juga bibit anggur dalam bentuk bibit hidup. Maksudnya seperti ini. Jadi baik hasil grafting ataupun on root ini ditanam di polybag seperti ini dan beserta batang dan daunnya. Jadi bibit hidup seperti ini. Berikutnya berut yang tadi kita juga sudah bahas. Bentuknya seperti ini, hanya berupa batang dan akar yang nanti kita harus semai ulang di media tanam kita. Bentuk lainnya adalah hasil cangkok. Jadi tanaman anggur itu kita cangkok dulu. Ketika sudah berakar cangkokannya baru kita potong, lalu dikirim sebagai bibit hasil cangkok. Ada juga bibit anggur dalam bentuk biji seperti ini, tetapi cara ini itu tidak disarankan. Selain prosesnya akan memakan waktu cukup lama, menyemai atau menanam anggur dari biji juga tidak menjamin hasil buahnya identik dengan buah si induk atau dari pohon induknya. Misal kita makan atau punya buah anggur begitu, terus kita rasain, kita makan itu enak, buahnya manis, besar-besar, lalu kita berniat memperbanyak dengan cara mengambil bijinya lalu menyemainya. Nah, biji yang sudah disemai dan tumbuh menjadi pohon anggur, ketika berbuah itu tidak terjamin buahnya akan sama seperti buah yang kita makan dahulu. Malah bisa jadi sangat berbeda. Jadi kalau untuk perbanyakan anggur itu tetap yang paling baik adalah dari cutting atau grafting. Oke, yang terakhir adalah bibit anggur dalam bentuk entres. Jadi akhir-akhir ini sudah mulai tuh jual beli bibit anggur dalam bentuk entres. Jadi nanti penjual akan menjual dalam bentuk entres dan pembeli akan dapat entresnya, entres varian yang dia mau. Baru kemudian di rumah dia akan grafting ke rootstock yang sudah dia punya. Begitu. Sekian dulu catatan Sambi Farm kali ini. Buat sahabat Sambi yang merasa catatan ini cukup menarik, silakan kasih like dan share ke sahabat yang lain. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari catatan yang dibuat. Yang benar datangnya dari Allah, Sang Pencipta alam semesta, dan yang salah datangnya dari saya, manusia yang lemah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.